Napas pelan tapi berat, kayak ada yang ngintip dari punggung mereka. Mereka langsung balik badan. Kosong, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar langkah dari kaki arah kiri. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi kali ini aku bakal ceritain salah satu kisah tentang dua orang sahabat lagi nih teman-teman. Yaitu si Jono dan si Dirman. Mereka berdua ini sudah kawanan lah sejak dulu, suka keluyuran, nyari spot mancing baru, dan kadang iseng-iseng buat uji nyali di tempat-tempat angker gitu. Nah, di desa mereka ada satu tempat yang paling dihindari semua orang, hutan larangan. Katanya sih hutan itu dijaga makhluk halus, tapi yang paling sering muncul kuntilanak. Kalian tahu sendiri kan, suara ketawa pelan, bau bunga melati, dan munculnya cewek pakai baju putih, rambut panjang nutupin muka. Ya, itu dia, kuntilanak. Biasanya orang cuma dengar cerita dari mulut ke mulut, tapi Jono dan Dirman mereka ngalamin sendiri nih. Dan yang mereka temuin jauh lebih serem dari apapun yang pernah mereka dengar. Siap-siap, karena cerita ini bukan cuma buat ditonton, tapi buat kalian ingat ya, jangan pernah nekat masuk ke tempat yang udah dilarang, apalagi kalau itu udah ada yang jagain dari alam lain teman-teman. Gawat banget ini. Jadi semua berawal dari satu malam. Saat itu biasanya Jono lagi nongkrong di warung kopi di depan rumahnya sambil nyeruput kopi hitam yang udah keburu dingin. Si Dirman datang, duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. John, lu denger nggak? Tadi pagi si Parjo katanya denger suara cewek nangis dari arah hutan. Jono cuma nyengir, ah paling juga kucing kawin man. Tapi Dirman nggak ketawa, dia ngelihat Jono sambil nunduk. Serius John? Parjo tuh sampai gemeter, katanya suaranya deket banget. Tapi pas dia samperin itu nggak ada siapa-siapa. Si Jono ngangkat alis. Jangan-jangan bener cerita orang-orang selama ini ya. Nah, disinilah semuanya dimulai. Rasa penasaran Jono mulai ngusik, apalagi Dirman juga sebenarnya kepo. Mereka berdua akhirnya sepakat. Mereka membuat rencana, malam minggu mereka mau masuk ke hutan larangan. Tapi belum sempat mereka pergi, kabar niat mereka udah nyebar ke telinga Pak RT. Pak RT samperin mereka sore-sore dengan nada serius. Kalian berdua jangan main-main ke hutan dulu. Dulu pernah ada orang yang masuk, sampai sekarang nggak pernah balik. Tapi kami cuma pengen lihat doang pak, nggak bakal ganggu apa-apa, jawab si Jono. Pak RT geleng-geleng, di sana bukan tempat buat manusia, ada yang jagain, kalian bisa celaka. Tapi namanya anak muda, dilarang ya makin penasaran. Malam minggu tiba, langit gelap, nggak ada bintang, bulan ketutup awan tebal. Nah, suasana tuh kayak ngasih kode gitu pada malam itu, kayak ada yang beda gitu. Si Jono dan si Dirman ini bawa senter, air minum, dan rokok sebatang gitu. Mereka langsung masuk ke hutan sekitar jam 11 malam. Mereka itu masuknya pelan-pelan gitu, tapi agak deg-degan gitu. Terdengar suara jangkrik, suara udara yang menderu-deru, agak dingin, melewati sela-sela daun, bau tanah basah nyampur sama, pokoknya aneh lah suasananya itu. Si Jono nanya ke Dirman, Man, lu nyium bau melati nggak sih? Bisik si Jono. Dirman diem, badannya mulai merinding. Ya John, tapi ini tuh kayaknya bukan bau bunga biasa. Mereka saling pandang, tapi belum sempat ngomong lagi, terdengar suara dari balik pohon. Kik 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 kik. Tawa pelan, agak kenceng, tapi cukup lah buat mereka itu lututnya lemes gitu karena dengar suara itu. Si Jono langsung matiin senter, mereka berdua jongkok nyoba ngumpet di balik semak. Tapi suara itu makin deket dan makin jelas. Mereka itu kayak merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan dari kejauhan gitu teman-teman. Saking lemesnya, si Jono dan Dirman ini masih jongkok, napasnya tertahan gara-gara suara yang baru saja muncul itu teman-teman. Tapi lama-kelamaan udah nggak terdengar lagi.
tapi justru malah semakin bikin ngeri gitu. Biasanya kalau suara hilang, tandanya sih si kuntilanaknya itu udah deket. Jono ketakutan, pegang bahu Dirman pelan-pelan. "Man, kita balik yuk." Dirman mengangguk. Mereka berdiri pelan-pelan nyalain senter lagi. Tapi aneh, jalur yang tadi mereka lewatin itu tiba-tiba hilang. Pohon-pohon jadi lebih rapat, kabut-kabut jadi pelan, tebel. Pandangan mereka itu cuma sejauh 2 meter gitu. "Lah, John, ini bukan jalan yang tadi kan?" Nah, ucap si Dirman. Tapi mereka terus berjalan sambil coba cari tanda-tanda jalan keluar. Tapi tiap beberapa menit mereka kayak muter-muter di tempat yang sama. Entah mereka tersesat atau dibikin tersesat gitu teman-teman. Dan di suatu titik mereka nemu sesuatu yang bikin langkah mereka itu langsung berhenti. Tiba-tiba muncul sebuah pohon besar, dan di bawah pohon itu ada lingkaran tanah hitam bekas terbakar. Di tengah lingkaran itu berdiri boneka lusuh pakai baju merah. Dan di sekitarnya ada boneka lain digantung di ranting-ranting, kepalanya ditusuk paku, mulutnya dijahit benang hitam. "Ini apaan sih?" Si Dirman ngomong kayak gitu sambil mundur pelan-pelan. Jono ngeluarin HP mau foto, tapi layarnya langsung nge-lag, gelap gitu tiba-tiba. "Man, HP gue mati, man." Belum sempat ngomong lagi, dari arah belakang terdengar suara kik 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 kik. Napas pelan tapi berat, kayak ada yang ngintip dari punggung mereka. Mereka langsung balik badan. Kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar langkah dari kaki arah kiri. Krek, krek, krek. Mereka senter ke arah suara itu, dan disitulah mereka lihat seorang wanita berdiri diam, pakai gaun putih panjang, rambutnya nutupin wajah. Tubuhnya agak melayang sedikit di atas tanah. Bayangin, gimana kalau kalian ketemu hal seperti itu? "Assalamualaikum," kata Jono sambil suaranya gemeter. Ini Jono ini memberanikan diri nih teman-teman. Nekat ini kayaknya. Wanita itu nggak jawab, dia diam, tapi pelan-pelan dia gerakin kepalanya. Krak, krak, krak. Suara lehernya bunyi, kayak patah tapi dipaksa gerak gitu. Dan akhirnya dia senyum. Senyumnya lebar banget, tapi bukan senyum manusia. Mulutnya sobek sampai pipi, giginya agak tajam, matanya merah terang. Si Jono teriak, "Man, lari man, lari!" Mereka lari sekuat tenaga, tapi tiap jalan yang mereka pilih buntu. Kayak hutan itu berubah sendiri, nutupin jalan keluar. Apesnya, Jono waktu berlari itu, Jono terjatuh, kakinya terpeleset batu. Dirman balik bantuin, tapi pas dia nengok, wanita itu tiba-tiba berdiri di belakang Jono. Jono terkejut, ketakutan. Mukanya deket banget, tangannya panjang, kukunya hitam, dan dia mulai ketawa pelan-pelan. Kik, 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 kik. Dan si Jono kesurupan. Matanya putih, badannya kaku, tapi mulutnya itu ngomong sendiri. "Kembalikan anakku, jangan ganggu aku lagi." Dirman panik, dia coba baca doa, teriak-teriak manggil Jono, tapi suara Jono makin dalam. Kayak dua suara tumpuk menjadi satu gitu teman-teman. Suaranya lirih gitu. "Anakku, anakku diambil, darah harus dibayar." Di tengah kebingungan itu, si Dirman tetap berusaha ngajakin si Jono ngomong. "John, bangun John, 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 ini bukan jalan yang tadi kan?" Si Jono diem. Si Dirman kebingungan. "Tadi waktu masuknya lurus doang kan John?" Tapi si Jono tetap nggak diam. Mereka muter-muter nyali jalan keluar, tapi yang ada malah makin masuk ke dalam hutan. Di tengah kabut yang makin tebal, mereka nemu sesuatu. Sebuah pohon besar, dan di batangnya itu ada boneka lusuh digantung pakai tali rapia merah. Boneka itu nggak biasa, mukanya disulam pakai benang merah, matanya bolong satu, dan yang paling bikin ngeri, ada tetesan darah kering di bajunya. Si Dirman mulai panik. "John, ini udah nggak beres John,
kita balik sekarang juga. Tapi pas mereka mau putar balik, krik, krik, ada suara ranting patah, pelan tapi jelas. Jono langsung arahkan senter ke kanan, kosong, gak ada apa-apa. Ke kiri, kosong juga, gak ada apa-apa. Tapi pas mereka lihat ke belakang, ada sesosok bayangan putih berdiri diam di antara kabut. Rambut panjang, tubuhnya gak jelas, kayak melayang gitu. Jono karena saking takutnya, refleks matiin senter lagi. Tapi suara tawa itu balik lagi. Kik, 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 kik. Semakin dekat, Dirman pegang tangan Jono. Tangannya dingin, gemeter. Lo lihat itu, John? Jono cuma bisa ngangguk. Tiba-tiba, dari balik semak, dor, senter Jono jatuh ke tanah. Tangan putih pucat nyekek leher dari belakang. Dirman teriak, nyeret Jono mundur, tapi tangan itu kuat banget. Matanya melotot, rambut acak-acakan, dan yang paling menyeramkan, mulutnya itu robek sampai ke pipi. Kuntilanak itu ngeluarin suara, "Kalian ganggu tempatku." Mereka berdua lari, tapi nggak peduli seberapa jauh mereka lari, mereka balik lagi ke tempat yang sama. Di pohon besar itu, boneka yang sama, kayak mereka tetap mau lari kemanapun itu, tetap baliknya itu ke pohon besar itu, teman-teman. Di pohon besar yang ada bonekanya itu, kayak mereka dikunci di sana. Si Dirman berkata, "Gua ngerasa kita dikutuk nih, John." Dirman ngomong kayak gitu sambil ngos-ngosan. Malam makin larut, tapi nggak ada tanda-tanda mereka bisa keluar. Dan saat itu si Jono mulai aneh. Lagi-lagi, matanya kosong, dia senyum-senyum sendiri. "Man, dia panggil gue, Man. Suaranya manis banget." Si Dirman panik. "John, sadar John, jangan ikutin dia." Tapi udah telat. Si Jono jalan sendiri, geloyor ke arah gelap menuju ke suara yang manggil-manggil dia itu tadi. Tiba-tiba si Jono nyanyi-nyanyi lagu-lagu gak jelas gitu. Sambil Jono berjalan terus masuk ke arah kegelapan, kayak ditarik sesuatu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dirman coba ngejar, tapi tiap kali mau narik Jono, dia malah terpental. Ada semacam kekuatan yang ngejaga Jono tiap jalan. Dan di ujung kegelapan itu, kuntilanak berdiri. Kali ini jelas banget, mukanya pucat, matanya bolong satu, yang satunya merah menyala. Gaun putihnya sobek-sobek, tapi mengambang pelan seolah tertiup udara yang gak kerasa di kulit. Dia senyum dan buka tangan. Jono mendekat pelan-pelan. "Selamat datang, anakku." Suaranya halus tapi dingin kayak bisikan dari liang kubur. Sementara si Dirman dari kejauhan terus manggil-manggil si Jono. "John, sadar John. Dia bukan emak lo." Tapi terlambat. Jono udah dalam pelukan kuntilanak. Tubuhnya langsung kejang, matanya putih semua. Dari mulutnya keluar suara perempuan. "Aku dibakar di sini oleh orang-orang kampung ini, anakku. Ikuti aku." Dirman yang gak tahan, nekat masuk lingkaran. Tapi pas dia nginjek tanah tempat ritual itu, dia langsung diserang penglihatan. Tiba-tiba si Dirman balik ke masa lalu. Mungkin sekitar 50 tahun yang lalu lah ya. Tiba-tiba si Dirman melihat sesosok perempuan muda yang sedang hamil diikat di pohon besar. Warga desa marah, katanya dia perempuan terkutuk. Dia dianggap membawa sial karena setiap malam bulan purnama bayi-bayi di desa meninggal. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Teriakannya menggema di kepala Dirman. Sekilas itu Dirman itu melihat pandangan masa lalu. Nah, saat si Dirman sadar, tiba-tiba si Dirman langsung tersungkur. Si Dirman berteriak, "Tolong, tolong!" Namun dari semak-semak keluar sesosok lain. Ada seorang nenek tua membawa tongkat berjalan pelan.
Kamu bisa selamatkan temanmu, tapi harus ada pengorbanan, ucap si nenek itu. Si Dirman dengan tenang siaga nanya, apa yang harus gue lakuin, Nek? Kamu harus nyalain api di tengah lingkaran ritual, bakar boneka itu. Tapi kamu akan melihat semua rasa sakit arwahnya. Dan dia langsung nyalain korek itu. Dirman sudah nggak mikir panjang lagi. Dia langsung ngambil korek di kantong dan dia nyalain di tengah lingkaran itu. Dirman membakar boneka yang berada di tengah lingkaran. Namun saat api mulai membakar boneka, kuntilanak itu menjerit, "Anakku!" Api menyala, asap di mana-mana, dan kabut pun mulai buyar. Jono terkapar pingsan. Kuntilanak itu perlahan-lahan terbakar, tapi matanya menatap penuh dendam. "Aku belum selesai, aku belum selesai." Semua jadi gelap. Dirman pun bangun. Dan tak terasa matahari pun udah mulai muncul. Dia melihat Jono masih bernapas, tapi matanya kosong. Mereka keluar dari dalam hutan dengan tubuh lemas. Tapi yang keluar dari hutan bukan dua orang yang sama kayak yang masuk semalam. Ya pastinya beda lah, karena mereka udah kena pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan, teman-teman. Nah, waktu itu matahari mulai naik, sinarnya mulai menembus sela-sela daun. Jono dan Dirman duduk di tepi hutan di dekat jalan tanah. Wajah mereka pucat, mata mereka merah dan tubuh gemetar. Tapi mereka berhasil keluar. Tapi yang aneh, desa mereka terlihat sedikit berbeda. Di pandangan mereka, rumah-rumah sama, tapi warnanya pudar. Orang-orang jalan diam aja, tatapan kosong. Dan yang paling bikin merinding, waktu di jam tangan Dirman nunjukin hari Minggu. Tapi pas mereka lihat kalender di warung kopi, udah tanggal 2 minggu setelah malam mereka masuk ke hutan. Mereka hilang selama 14 hari. Kok nggak terasa ya? Tapi rasanya semalam doang gitu. Padahal 14 hari. Nah, sejak saat itu, Jono jadi pendiam, sering ngelamun, suka senyum sendiri. Kadang tengah malam dia duduk di depan rumah nyanyi lagu-lagu yang aneh gitu. Dan tiap kali dia nyanyi, bau melati mulai tercium samar. Sementara si Dirman, dia pindah dari desa, nggak pernah balik lagi. Tapi tiap tahun pas malam yang sama dia selalu mimpi Jono berdiri di tepi hutan dengan senyum. Dan di belakang Jono ada sesosok kuntilanak itu. Berdiri, nunduk, dan pelan-pelan ngangkat kepala. Matanya menatap ke arah Dirman, seolah bilang, belum selesai. Nah, begitulah teman-teman ceritanya. Cerita ini tuh mungkin terdengar kayak dongeng kampung gitu. Tapi di desa itu semua orang tahu. Jangan pernah masuk ke hutan larangan. Karena sekali kalian mengganggu yang tidur di sana, kalian nggak pernah bisa benar-benar kembali dengan selamat gitu, teman-teman. Seperti itulah kisah Jono dan Dirman yang bertemu dengan kuntilanak di hutan larangan. Nah, kalau kalian punya cerita horor, kirim aja ke emailnya Bang Wir. Siapa tahu kisah kalian jadi episode berikutnya. Baik teman-teman, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.